Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas terkait dengan tugas sistem terdistribusi kami. Saya sendiri Sri Wahyuni. Materi kami mengangkat judul replikasi database terdistribusi dua arah pada rumah sakit, dengan saya sendiri Fitria membawai bagian protokol. Saya Siska Saini akan menjelaskan tentang bagian teknologi, dan saya Sulfayanti yang akan menjelaskan masalah layanan pada sistem ini. Dan saya sendiri akan membahas terkait dengan proses pada sistem ini. Baiklah, kita akan ke teknisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya membahas tentang teknologi sistem terdistribusi. Pada judul kami, replikasi database terdistribusi dua arah pada rumah sakit. Dimulai pada definisi replikasi. Replikasi merupakan cara yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lainnya. Kemudian untuk teknologi membangun database terdistribusi ada dua, yaitu sinkronos dan asinkronos. Sinkronos yaitu data yang terhubung pada suatu jaringan akan selalu terupdate sehingga user pada beberapa tempat dapat mengakses data. Sedangkan asinkronos yaitu sistem akan menyediakan suatu kopi atau salinan dari replikasi data pada beberapa node sehingga lokal server dapat mengakses data tanpa harus keluar dari jaringan lokal. Nah, berdasarkan pembagian teknologi ini, maka replikasi database terdistribusi dua arah pada rumah sakit ini masuk pada jenis teknologi asinkronos, yaitu menyediakan suatu kopi atau salinan replikasi data. Kemudian arsitektur replikasi database terdistribusi, seperti pada gambar kita lihat di sini, antara server 1 dan server 2 dihubungkan melalui local area network, di mana server 1 bisa bertindak sebagai master, yaitu master dari database rekam medik. Sedangkan server yang kedua bertindak sebagai slave dari database rekam medik. Kemudian server kedua bisa bertindak sebagai master dari database apotik, dan pada server 1 bisa bertindak sebagai slave pada database apotik. Berdasarkan fungsi masing-masing server, yaitu bisa sebagai master dan bisa sebagai slave, maka replikasi pada bagian ini bisa disebut juga dengan replikasi dua arah. Sedangkan replikasi antara klien dan server dihubungkan melalui local area network juga, di mana server di sini sebagai master, sementara klien berfungsi sebagai slave. Artinya slave di sini dia bisa menginput, merubah dan menghapus data yang ada di database rekam medik. Namun untuk database apotik, untuk mengakses database apotik, klien yang ada pada server 1 ini hanya bisa membaca database apotik. Begitu pula sebaliknya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, replikasi ada satu arah dan dua arah pada gambar ini, yaitu replikasi satu arah terjadi pada klien server, replikasi dua arah terjadi antara server 1 dengan server 2. Nah, untuk implementasi perangkat lunak, apa saja perangkat lunak yang mesti diinstal sebelum menjalankan replikasi database terdistribusi ini, yaitu Windows X sebagai operating sistemnya, NetBeans sebagai editor program, PHP 5 sebagai bahasa pemrograman, SAM 183 sebagai aplikasi server, MySQL sebagai database penyimpanan informasi, dan jaringan LAN untuk mendukung proses database terdistribusi. Kemudian perangkat keras yang mesti disediakan yaitu minimal 4 buah laptop dengan spesifikasi prosesor Intel dual core. Kemudian memori RAM minimal 2 GB, hard disk minimal 2 GB, monitor LCD minimal 11 inch, 2 NIC standar, switch 5 port, dan kabel UTP 5 meter. Demikian penjelasan tentang teknologi replikasi database dua arah pada rumah sakit. Saya akan membahas protokol dari sistem pelayanan rumah sakit dengan penerapan sistem database terdistribusi dua arah diakses dengan local area network. Terlihat pada gambar, ada dua buah server untuk masing-masing database, dan jumlah klien disesuaikan dari jumlah user yang dibutuhkan pada sistem. Pada gambar berikut ini kita anggap dua buah laptop dipasangkan sebagai server. Dimisalkan, laptop pertama sebagai server dari database rekan medik dan laptop kedua sebagai server database apotik.
Masing-masing server bertindak sebagai master dan juga slave. Dideskripsikan database utama atau master rekam medik dan database replikasi atau slave untuk apotik. Begitu juga sebaliknya. Di sini saya akan buat settingan koneksi pertama di server database apotik. Misalkan saya 92.168.1.1. Selanjutnya saya juga akan membuat IP di server rekam medik dengan IP 192.168.1.2. Setelah kedua server dibuatkan IP, kita cek koneksinya. Saya ping 192.168.1.2. Koneksi berhasil. Selanjutnya untuk server ke klien, di sini saya buatkan koneksi melalui WiFi. Untuk jaringan WiFi antara server dan klien, saya akan membuat ad hoc. Karena Windows X tidak terdapat settingan ad hoc secara langsung dari control panel, maka kita akan bekerja pada command prompt. Pertama, cek perangkat apakah support untuk menjadi host. Kita lihat di sini host network support yes. Selanjutnya saya akan membuat host. Misalkan SSID-nya atau hostnya saya namakan apotik next dengan password warti 123. Berhasil membuat koneksi jaringan LAN untuk server dengan server melalui kabel dan WiFi untuk server dan klien. Telah berhasil, selanjutnya akan dibahas replikasi database dengan teman kami berikut ini. Setelah koneksi dari masing-masing laptop telah disetting, maka langkah selanjutnya adalah dengan men-setting MySQL untuk menciptakan master slave dari dua laptop. Terlebih dahulu kita men-setting server ID yang ada di dalam folder MySQL, kemudian menambahkan beberapa perintah di bawah dari server ID. Setelah itu kita masuk ke MySQL melalui jendela command prompt dan kemudian membuat user, yaitu nama usernya replikasi 1 yang berguna untuk menjadi user dalam tahap pereplikasian database tersebut. Setelah show master tampil, berarti pembuatan user kita telah berhasil. Dengan cara yang sama dari laptop pertama tadi, di laptop kedua ini kita kembali men-setting server ID yang ada di file MySQL dengan perintah yang sama juga. Dengan langkah yang sama, kita masuk MySQL melalui jendela command prompt, kemudian men-setting untuk menampilkan slave dari untuk menciptakan slave dari laptop kedua ini.
input berdasarkan master host yang sesuai dari laptop pertama tadi, kemudian master usernya sesuai dengan nama user yang berada di laptop yang sebelumnya, begitu juga dengan master passwordnya dengan nama user yang sama, kemudian master portnya itu default 3306. Master log filenya itu berdasarkan tadi master slash yang ditampilkan sebelumnya di laptop pertama tadi. Master log posisinya itu juga berdasarkan master slash yang di laptop pertama tadi, dan kemudian master connect retrieve-nya itu default juga. Kemudian kita memulai slash dan menampilkan slash status. Di sini terlihat bahwa koneksinya telah berhasil. Slash replikasinya telah berhasil. Berikutnya saya akan membahas mengenai layanan pada sistem ini, di mana layanan utama berupa replikasi database dua arah. Pada sistem ini, klien pada apotik ataupun rekam medik memberikan inputan pada sistem, kemudian akan tersimpan pada server masing-masing dan tereplikasi pada server yang lainnya. Pada sistem ini yang menjadi klien pada rekam medik adalah user di bagian pendaftaran ataupun pemeriksaan, atau bisa juga admin, yang dimana klien ini dapat mengakses beberapa pilihan, diantaranya daftar periksa, clinical pathway, resep, dan juga master data. Pada pilihan daftar atau periksa, klien dapat membuat pendaftaran baru untuk pasien baru serta melihat data pasien yang telah ada yang telah memeriksakan diri. Begitu pula pada clinical pathway, resep, dan master data, klien dapat membuat data baru serta melihat data yang sudah ada. Berikutnya adalah beberapa pilihan pada klien apotik. Di sini terdapat faktur, transaksi, obat, dan master data. Pada faktur, klien dapat membuat faktur, melihat ataupun menambah serta mencari data faktur yang telah ada ataupun data faktur yang kadaluarsa serta barang masuk. Berikutnya pada pilihan transaksi, klien dapat melihat transaksi pasien dengan memasukkan nomor registrasi pasien. Dan pada pilihan obat, klien apotik dapat menambah atau melihat data obat yang ada serta data obat yang kadaluarsa. Dan pada master data, klien dapat melihat atau menambah data supplier serta user. Oke, contoh berikut ini adalah interface pada klien apotik, di mana kita telah login sebelumnya sebagai admin. Di sini tampak bahwa pada pilihan faktur, kita dapat membuat faktur baru dengan mengisikan beberapa field, kemudian menyimpan data yang telah diisikan. Data yang telah disimpan inilah yang kemudian nantinya akan tersimpan secara langsung pada server apotik dan akan tereplikasi pada server rekam medik, dan begitu pula sebaliknya. Jika seseorang atau klien pada rekam medik mengisikan inputan pada interface rekam medik. Terima kasih.